sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai allazina ya'tuna min ba'di allazina yabuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimuna hannas rawahu Tabrani an alihin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga merahmati engkau ya Allah khulafai kepada beberapa pengganti. Siapa yang dimaksud pengganti Nabi Muhammad? Alladzina, rupanya orang-orang banyak. Ya, yang datang siapa? Alladzina min ba'di, dari setelahku. Alladzina, rupanya orang-orang banyak, yarwuna, yang meriwayatkan. Siapa? Alladzina hadisi, kepada beberapa hadisku, wa sunnati, dan sunnahku. Di samping meriwayatkan, wa yu'allimuna, dan mengajarkan siapa? Khulafa ha, kepada hadis wa sunnah, mengajarkan an-nasa, kepada manusia. Rawahu Tabrani wa Ali. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa secara tidak langsung Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengikuti seluruh ajaran sahabat-sahabat setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, ya kita naruh sahabat sebagai santri. Sebagaimana ada hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa wa sunnati khulafa min ba'di, atau kama qala. Kata Nabi itu, kalian berpeganglah teguh kepada sunnahku dan sunnah atau ajaran pengganti-pengganti sahabat-sahabat setelah. Dari sahabat itu kemudian punya santri lagi, yaitu tabi'in, para pengikut sahabat. Setelah tabi'in boleh tabi'ut tabi'in, generasi santrena para tabi'in, santrena sahabat. Baru setelah itu ya para ulama yang lain. Imam apa? Yang mana? Imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Qala Nabi Allah fi kibti Misrah. Allah meminta perlindunganlah engkau kepada Allah. Allah meminta perlindungan engkau kepada Allah fi kibti Misrah, di dalam orang Kipti Mesir. Fainnakum, karena sesungguhnya kalian satadharuna, itu akan mengalahkan siapa kalian? Satadharuna, itu akan mengalahkan siapa kalian? Alaihim, atas Kipti Misrah. Fayakunu, maka ada siapa Kipti Misrah lakum, bagi kalian, uddatan, itu kekuatan, wa'wanan, dan penolong, fi sabilillahi, di jalan Allah. Rawahu Tabrani. Hadis ini prediksi Nabi mengenai orang-orang Mesir, yang kata Nabi kelak orang-orang Mesir itu, ya tentu sekarang juga seperti itu, dan terbukti banyak nanti ada yang banyak dari orang-orang Mesir itu yang menjadi pejuang fisabilillah, yang menolong dan menegakkan ajaran Allah. Qala Nabi amma ba'du. Ini hadis panjang, tapi langsung dipotong amma ba'du. Amma ba'du, maka setelahnya mazkur, apa yang di atas itu, sebelum ini, sebelum hadis dia. Fa'innad dunya, karena fa'innad dunya, sesungguhnya dunia, khadiratun, itu berwarna hijau, hulwatun, yang manis. Kehidupan dunia itu memang manis dan menarik. Warnanya bisa digambarkan warna hijau dan manis, menarik memang. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum, itu zat yang menjadikan khalifah kalian, fiha, di dunia. Allah yang menciptakan kita dunia. Di samping itu fanazirun, kemudian melihat siapa Allah, kaifahane, bagaimana ta'maluna, berbuat siapa kalian.
Allah menciptakan kita sebagai khalifah, sebagai penghuni bumi dunia, dan Allah juga akan dan Allah tentu juga mengawasi segala gerak-gerik kita, segala perbuatan kita. Akhirnya kata Nabi, fattaku, maka takutlah kalian, menjaga dirilah kalian an dunia kepada dunia, wattaku, dan bertakwalah atau menjaga dirilah kalian an nisa kepada manusia, kepada perempuan. Oleh karenanya jagalah diri kalian dari dunia yang menipu. Begitupun jagalah diri kalian dari tipu daya para perempuan. Fa inna awwala fitnatin awwala fitnatin, karena sesungguhnya pertamanya fitnah atau uji fitnati Bani Israil yang belum itu Pak. Fa inna awwala fitnati Bani Israil, karena sesungguhnya ujian Bani Israil karena itu ada apa fitnah fin nisa, itu di dalam masalah perempuan. Saya cengok nang syarat fitnati Bani Israil. Yuridu qatlan nafsil lati umira banu Israil fiha bidabhil baqarah wasmul maqtul amin qatalahu ibnu akhihi aw ammahu litazawwaja ibnatahu aw zawjatahu wa qala fil matami yahtamilu kaunuhu asyar ila kisyatiha rubbama ru'yanahuma futina bisababi imratin min Bani Israil wa yahtamilu annahu asyar ila kisyati bal'am liannahu innama halaka bimutawa'ati zawjatihi wa bisabihin halaka katsirul ulama. Intinya umat-umat terdahulu terutama Bani Israil itu banyak diuji oleh Allah dan tergoda mengenai masalah perempuan. Di Quran itu mengenai mana Bani Israil yang minta kepada Allah agar supaya ditunjukkan siapa yang membunuh seseorang itu kan epatein itu menurut disarahnya itu kan epatein gara-gara jadi sepatein itu al-maktul yang dibunuh itu di bini atau di adik tadi. Jadi patein bila bisa bila bisa abini bi adik atau bini itu berjumlah adik berjumlah bini. Intinya masalah perempuan itu memang Allah. Pembeli bini bayi bisa tukar kan? Sekanjaan dan sekanjaan sama seponduk sepunggu gara-gara satu perempuan yang itu saja perempuan apa? Ala inna bani Adam sebini guna banyak kalian ataukan itu sebini waktu kita. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ala ingatlah inna bani Adam sesungguhnya bani Adam anak keturunan Nabi Adam manusia. Khuliqu itu diciptakan siapa dan bani Adam ala tabaqatin atas perilaku atau watak atau karakter. Tidak salah. Tabaqat itu macam bisa karakter, watak, jenis, syatta yang bermacam-macam. Manusia itu ribuan karakternya, ribuan warna kulitnya, ribuan sukunya, bahasa bahkan ribuan. Dari itulah
dari macam bahasa, tak usah kabar, bahasa saja itu kan menunjukkan bahwa senator manusia yang sekian ribuan bahasanya itu kan vakum beda. Makanya usul fikih itu di apa namanya? Ya Allah, biasa usul fikih saya biasanya cerita itu. Bahasa ini taufik, bukan ilmu itu kan pada taufik, pada tobaiyun itu buatan. Ya pada dasarnya semua ilmu itu taufiki atau murni anugerah dan pemberian Allah pada dasarnya. Baik, akhirnya kata ulama ada ilmu yang taufiki. Untuk ilmu bahasa itu murni taufiki, ada yang berpendapat seperti itu. Artinya dari sekian macam-macam bentan merusak itu murni anugerah Allah, bisa dibayar, dan itu bentuk rahmatnya Allah. Bisa dibayangkan. Kalau misal seluruh umat manusia ini tak dibahasa, itu kan nikmat. Contoh, sekarang kita punya bahasa, misal nanti malam tidur kemudian bangun-bangunnya tidak tadi bahasa, bentar dari mobil, itu kan nikmat, ya rahmatnya Allah. Jaga, ya tak bisa membentar, tapi untuk membahasakan tak bisa. Jadi ilmu bahasa Madura keseharian itu hilang, bahasa Indonesia itu hilang. Saya bahasa Inggris, bahasa Inggris hilang. Coba tabuhi itulah. Nah itu kan rahmat dari ibunya ada bahasa Arab saja ya rumputnya banyak, bahasa Madura ibunya dia, bahasa Indonesia ibunya dia, bahasa Inggris pun ibunya ada, bahasa Inggris UK, ada bahasa Inggris apa Amerika, ada bahasa Inggris dan sebagainya. Bahasa Arab ibunya dia, Madura ibunya dia, ada bahasa Madura Sampang, ada Madura Benggala, ada engkok, ada sengkok, ada apa eson, ada eson itu kan, ada bean, ada eng, ada bekna, ada hedah, ada kakek, kan macam. Nah, lisan atau bahasa manusia yang bermacam-macam itu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Tapi dari sekian banyak bahasa, manusia itu bisa saling mengenal, saling tahu. Itu kan bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lain. Firman Quran adalah bahwa manusia itu paling sempurnanya ciptaan dari mana? Bahwa surat-surat pendek fi ahsani taqwim, masih belum? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk ahsani taqwim itu salah satunya itu semacam bahasa fi ahsani taqwim. Pada cerita itu ahsani taqwim mengenai ahsani, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada cerita sampai cerita ya. Ada seorang suami istri yang kemudian tanpa sengaja bersumpah talak kepada istrinya dengan mengatakan munba'an bi bulan, tapi ternyata tidak bulan, lebih indah bulan, maka ba'an bingkot tolak itu kan tak kening dia kerja ya, meskipun niat kerja tapi mentelak itu makul jatuh. Entah orang ini suami ini kerja apa enggak kita tahu, tapi dia mengatakan bulan kilatinan bulan kilatinan bulan lebih indah bulan daripada kamu, maka kamu akan saya tekan. Akhirnya si laki-laki ini lemah terpenuhi, karena pada dasarnya bulan itu dibuat majas
dibuat bahasa majas oleh seseorang untuk menggambarkan keindahan dan kecantikan. Pikir, iya, orang ini biasa mengalem orang, mengalem sahabat beri itu kan pada di bulan. Nah, misal ngalem Nabi dan selawat antabadrun antamuru. Panjang Nabi panjenengan ini ke bulan purnama di saking indahnya. Ada pikir ya. Berarti lebih indah bulan bilang indah ya berarti terlakai kok terjadi. Karena si laki ini masih merasa sayang kasih bini, emang akhirnya datang ke raja atau pemerintah pada saat itu. Katanya kibi raja atau pemerintah itu ya punya yang berkuasa pada situ apa kebutuhan. Diceritakan cerita pun silaki ditentang. Kalau sumpah tolak kebin, sumpahnya begini dan seperti itu. Raja itu tak bisa jawab. Akhirnya raja itu memerintahkan seluruh ulama dan ahli ilmu di negara atau daerah itu untuk bermusyawarah basul masail kubro. Contoh, asilah permasalahannya ada kasus laki-laki yang mentaklik atau menjatuhkan telak kepada istrinya dengan kata-kata, kalau bulan itu lebih indah daripada kamu, maka kamu saya akan kenal. Basul masail lah. Rata-rata semua ulama mengatakan bahwa telaknya terjadi dengan alasan karena bulan itu lebih indah daripada siapapun, karena banyak bahasa majas atau bahasa keindahan menggambarkan keindahan itu pakai bahasa bulan. Engkau bagai purnama, engkau adalah bulan dan sebagainya. Cuman ada satu ulama yang kemudian jawab, tidak, telaknya tidak jatuh, tidak tidak terjadi. Akhirnya mengapa? Padahal forum itu sudah rata-rata semua ulama, semua peserta musyawarah sudah menyepakati bahwa telaknya terjatuh. Tapi dia jawab, tanya kita dalil apa? Dalilnya Al-Quran. Apa dalilnya itu? Waqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah itu manusia tanpa dari ciptaan ya, bakunki dengan retil yang besar. Berarti sena bibi dengan sena. Karena khalaqna insana fi ahsani taqwim. Lebih hina sena daripada lebih sena apa nyaman akal kalau menembi kan pun itu kan beda itu. Tidak punya nafsu, hanya punya akal. Kapan suruh sujud, kapan suruh nyambut tuh kelakon aja. Kapan suruh jujur serakah jadi kelakon aja. Kapan suruh kisah atau jadi penanya di alam kubur ya kelakon aja. Dan jujur mereka. Jujur dengan artian kapan kelakuan dia tak kira pas antar guru atau menyeleweng, karena malaikat tadi nafsu. Jadi sudah berat. Maka lebih hebat dari malaikat jika ada seseorang manusia, ada seseorang yang mana seseorang itu kan dia punya nafsu, bisa dikatakan wajar. Buat itu di pangeran soro pasah misal, kemudian di tengah siang hari numpak sepeda setir duduk bibi ya, duduk bibi anu lah lebar jalan budi, karena wajar. Maksud wajar itu ukuran manusiawi, wajar karena nafsu. Tapi kamu bisa lebih hebat dari malaikat kalau setirmu itu tadi
suruh pengiran wajib pengiran suruh pengiran jaminannya surga pas. Berarti kan nafsunya kalah, hati dan akalnya menang, lebih menjadi malaikat. Kalau misal bisa manusia itu lebih hina daripada hewan, kalau seandainya yang menang dan lebih unggul adalah nafsunya, karena meluluh jadi akal sehatnya dan hati dalamnya sanubarinya itu kalah dari nafsunya, lebih unggul nafsunya. Tawasaful terlalu hari atau yang langkung atau apa yang tawasa 10 hari, alasannya khilaf 10 hari khilaf pun khilaf terus hari khilaf pun 10 hari jadi khilaf kecanduan. Itu lebih hina dari hewan. Kenapa? Karena hewan itu wajar. Esoroda berembi, esoroda buru katemor wajar. Karena tadi akan di nafsu. Esoroda tada repo, temor repo. Ayo kan temor kan. Esoroda paksa dan mau baik. Mungkin keinginan dan nafsunya katemor. Jika itu. Nah kita kalau seandainya nafsu kita yang didahulukan akalnya kalah, maka kita lebih hina daripada hewan. Karimile. Yes. Lanjutan hadisnya, faminhum man yuladu mu'minan. Faminhum maka itu dari Bani Adam man adapun seorang yuladu yang dilahirkan siapa man mu'minan halai mukmin, wa yahya dan hidup siapa man mukminan halai mukmin, wa yamutu dan mati siapa man mukminan halai mukmin. Ada manusia yang memang oleh Allah ditakdirkan lahir dalam keadaan iman kepada Allah, hidup ke dalam keadaan iman dan kepada Allah, begitupun mati dalam membawa keadaan iman kepada Allah. Wa minhum dan itu termasuk Bani Adam man adapun seorang yuladu yang dilahirkan siapa man kafirun halai kafir, wa yahya dan hidup siapa man kafirun halai kafir, wa yamutu dan mati siapa man kafirun halai kafir. Juga ini sunnatullah, jadi macam dan ciptaannya Allah. Juga ada manusia yang Allah takdirkan lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Ya orang kafir ya. Wa minhum dan itu termasuk Bani Adam man adapun seseorang yuladu yang dilahirkan siapa man mukminan halai mukmin, wa yahya dan hidup siapa man mukminan halai mukmin, wa yamutu dan mati siapa man kafirun halai kafir. Ada lagi, nauzubillah, ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, tapi nauzubillah dia mati dalam keadaan kafir. Ada sengaja. Aminhum dan itu termasuk Bani Adam man adapun seorang yuladu yang dilahirkan siapa man kafirun halai kafir, wa yahya dan hidup siapa man kafirun halai kafir, tapi alhamdulillah wa yamutu dan mati siapa man mukminan halai mukmin. Ada seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang kafir, hidup di lingkungan orang-orang kafir, tapi kemudian dia mati membawa iman dan Islam. Dari macam manusia itu secam-macam. Pada saya kafir, pada saya maksiat kepada Allah, pada saya iman kepada Allah. Itu memang sunnatullah. Tak bisa kemudian kita protes ke pangeran, apalagi mempunyai keinginan agar seluruh umat manusia iman. Tak bisa. Karena lagi itu urusan hidayah. Sunnatullah yang mana itu hak prioritas Allah dan tidak bisa kita intervensi. Kemudian protes pengiran di mata sekali aja saking seluruh manusia iman lebih kan bisa, ya bisa. Dan Quran itu kan berdengar seandainya Allah itu maha kuasa, jika seandainya seluruh umat manusia iman kepada Allah ya bisa. Tidak ada yang mustahil kepada Allah. Tapi itu sudah sunnatullah, aturan Allah, tidak boleh kita intervensi karena kita bukan siapa-siapa. Wong pengiran itu sih
Urusan ngaji itu sudah sunat. Urusan itu urusan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka dalam keadaan kita berdakwah itu tidak harus muluk-muluk harus berhasil semua. Nah, begitupun saat kita jadi pengajar, jadi guru, kemudian berkeinginan semua murid pintar, cerdas, paham, tapi sedang. Mana? Itu urusan hidayah. Hidayah itu ya tergantung Allah. Nabi Muhammad saja yang mempunyai keinginan di suatu riwayat lain, Nabi Muhammad itu kan teror. Abu Thalib sebagai pamannya yang selalu mendampingi perjuangannya, pada saya mengucapkan mati dalam keadaan kafir kan. Dan meskipun ada riwayat yang lain, itu tetap membuat iman. Dan itu kan Nabi teror bahwa Abu Thalib ini masuk Islam, satu agama dengan Nabi, dan kelak matinya dalam membawa iman. Tapi kan itu urusan pangeran. Keluarga Nabi terdekat Nabi, tak bisa Nabi. Abu Lahab, kuat semangat. Abu Lahab ya kan termasuk salah satu yang berbahagia atas kelahiran Nabi. Tapi oleh Allah tidak diberi hidayah dan menjadi orang kafir, ya tak bisa. Nabi Muhammad kan jauh. Nah, siapa kan? Di antara kita kan tak ada sebelum Habib, maka tak ada. Kecuali Habib Tadombi, Habib Mobi. Kan jauh kan? Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah, diberi hidayah keimanan sehingga bisa iman kepada Nabi Muhammad. Yang secara nasab bukan siapa-siapa kita secara nasab. Ada nih yang nasab semak bahkan paman Nabi Muhammad, tapi oleh Allah ditakdirkan tidak mendapat hidayah, ya istimewa. Karena hidayah itu rahasia Allah. Di banyak ayat kan juga Allah itu kasar, sering menegur Nabi Muhammad itu alaikan balal, bahwa tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Urusan dia toro apa janji. Urusan dia yang didakwahi dan diajak untuk memeluk agama Islam, diajak untuk mengamalkan ajaran Islam itu oleh hidayah panjang, itu urusannya pangeran, urusannya Allah. Begitupun guru, Sanko yang ngajar dan sebagainya di awal sampai akhir, bela-bela ceramah seperti ini itu tugas saya hanya menyampaikan. Di Bantoro terserah, karena tugas saya itu hanya menyampaikan sebenarnya ya sesalahnya. Urusan hidayah, urusan kalian diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk dilakukan, ya monggo, alhamdulillah. Ya menunjuk ya tidak, karena sekali lagi itu urusan hidayah. Masa pas biko ya jadi kok yang lagi begitu wong itu kembang lakan raka kuburan BTV. Sepenting tugas guru itu, tugas kiai, bahkan Nabi itu hanya menyampaikan saja. Bada sekroteh ada juga seperti ini. Dan Quran itu adalah saya tulis. Kalau menemu ayat dan itu maknanya menarik menurut saya tulis karena mau punya hafid, punya pengamal. Ya pada nak saya gila doa. Apa sih pengiran lagi menciptakan kekufuran, menciptakan kemaksiatan? Kau usah pada iram, iman di patokan ini. Macam udah. Akhirnya sama begitu, di Al-Quran itu ada. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna al-ayat. Terus Al-Quran tidak saya tulis. Pokok ayat yang mana secara makna dari ayat itu orang-orang kafir itu ngucap macam ruwet pengiran itu. Cek sakit. Apa? Maksiat atau kedurhakaan, kekufuran ini kan sudah takdirnya Allah. Takdir pengiran. Kufur, orang kafir,
orang orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup di lingkungan orang kafir, itu kan sudah takdirnya Allah. Berarti Allah kan sudah rela nih, masih seksa dan masuk neraka. Maki diutus Nabi agar supaya diajak untuk apa namanya, untuk masuk Islam dan masuk surga. Kan itu pada di orang gendeng protes ke sekolah. Kenapa sih sekolah makin buat kebayi kelas, kebayi mata pelajaran? Wong kebodohan ini sudah takdir mengira, tidak ada usaha sekolah. Berarti kan kebodohan gendengnya takdir mengira. Berarti kan mengira sudah mentakdirkan kok gendeng. Kau usah kebayi sekolah kan pada dia roji. Kau usah kebayi sekolah, kau usah kebayi kegiatan waktu. Ini takdir mengira. Orang kafir sebutnya itu ingat. Antar aku sama sebagai kolek. Bagus terus sekolah. Bodoh dia kata takdir mengira. Yang ada di mengira. Karena bodoh dia kata takdir mengira. Sudah hidup. Rela bahwa ini sudah keputusan takdir Allah. Kulo hidup dan cara bodoh. Tinggal untuk sekolah. Sama begitu pun Allah itu menciptakan kejelekan, menciptakan kebaikan sama. Kebaikan menolong kan aja sedang, kejelekan menolong ya tak bisa. Dan fungsi kita bagaimana menjadi hamba Allah yang seketika Allah sudah mentakdirkan bahwa ada kebaikan dan kejelekan, kita diberi akal agar supaya pikir di masih fokus, di masih cukup. Perkara apa masih coba monggo seksa apa kata bedakan ya jadi ada deh perkara masuk apa namanya bela kebaikan, melakukan kebaikan monggo juga, berarti bagi masuk surga akan diberi pahala, diberi nikmat surga. Pilihan kalau protes makin mengira beda usah itu. Oh, pada akhirnya meskipun seluruh umat manusia yang taat kepada Allah atau iman kepada Allah, ya Allah tetap Allah. Maksudnya Allah tetap Allah itu, ya Allah akan tetap menjadi Tuhan. Tidak kemudian seluruh manusia iman kepada Allah, kemudian Allah naik derajat misalnya di dewa misalnya atau apa, ya tak efek. Taat kita kepada Allah, ibadah kepada kita kepada Allah tidak efek. Begitupun kebalikannya, misal seluruh umat manusia maksiat kepada Allah, taat durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak ngefeki ya. Allah itu tetap yang maha kuasa, maha esa dan maha dan lain-lain. Bukan berarti kemudian pun pas seandainya seluruh umat manusia masuk nyalahkan yang berpengiran itu, kemudian Allah turun derajat ya. Karena si kebaikan aja tetap pada akhirnya yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam ya Allah. Habis selanjutnya ala innal ghadabah jamratun tu tawakkul tu apa? Berita cerita banyak. Bihafi iddat ta'ini takhfifan. Itu berarti asalah tatawakul bihati, berarti berarti tidak. Innal ghadabah sesungguhnya marah, jamratun itu bara api, tawakkul asalnya tawakkul yang menyala apa bara api. Innal ghadabah sesungguhnya marah, jamratun itu bara api, tawakkul yang menyala apa bara api. Fi jauh ya Bani Adam, di perutnya Nabi Adam. Nabi sifat marah itu adalah darah diri seseorang. Berarti mau berdua orang kamu pikir muncul
Ya, sudah menyala itu sifat jelek lah, pegel, emosi, sifat marah. Tapi sifat marah itu apa? Sifat marah yang berlebih ya, juga dia apa gigit kamu sampai asokal kermanting itu juga dia. Anak tahu apakah tidak melihat siapa kalian pada bukti bahwa sifat marah itu adalah bara api yang pasti matanya akan melebar merah dan juga urat nadinya dan leher-leher itu gerak. Idza wajadah, maka apabila melihat hadukum siapa salah satu kalian syai'an kepada sesuatu wa wantifakhin audadihi fal ardo maka duduklah kalian atau menempellah kalian kepada bumi, al ardo menempellah kalian kepada bumi. Mohon gembangan ini tips dan trik agar supaya marah itu meredah. Jika kami mancing atau mundi ya, itu juga salah satu agar supaya marahnya hilang itu ya, karena ya itu kan berlogika, karena Nabi menggambarkan sifat marah itu sebagai bara api, berarti bisa padam dengan cara diserang jadi bukan jangan disekirin serang jeruk itu. Ala sesungguhnya, ala ingatlah, inna khairul rijal, sesungguhnya paling bagusnya laki-laki man itu seseorang karena yang ada siapa man berarti al-ghadabi itu sari ar-ridho, ridho atau rela. Paling bagusnya, paling baiknya seseorang kata Nabi adalah seseorang yang tidak murah, tidak cepat, tidak mudah marah, tidak sumbu pendek, bahasa saya itu tidak sumbu pendek, dan mudah untuk ridho dan ikhlas kepada seseorang. Berdiberjiin, dicaci maki atau disakiti oleh seorang, ikhlas, saling ridho, tidak mudah terpancing. Salah satunya minta diterangkannya. Iya itu saja. Mereka kita ini tidak punya sifat sombong dan sifat marah. Kita terangkannya. Karena cinta ini kan sesuatu yang mulia, itu tips dan trik tadi sifat sombong. Dan sejelek-jeleknya manusia laki seseorang man itu seseorang karena yang ada siapa man sari al-ghadabi itu cepat marah, cepat emosi, dipancing sukuning gelap. Berarti ar-ridho dan tidak mudah atau lambat untuk ridho. Faida karena maka apabila ada ar-rajulu siapa seseorang berarti al-ghadabi itu lambat marahnya, tidak mudah marah. Ada seseorang yang tidak mudah marah berarti ya, maka lambat atau tidak mudah atau lambat kembali siapa rajul al-fai'ah kepada reda, atau syari'an ghadabi atau cepat marah, syari'an fai'i itu juga cepat reda, fa'innaha karena sesungguhnya berarti al-ghadab
Dan berarti apa? Karena sesungguhnya al-qada dia itu dengan al-fain. Ala, ingatlah, inna khairat tujjar, sesungguhnya paling bagusnya atau paling baiknya pedagang, pembisnis, penjual, intinya pembisnis lah, penjual, pedagang, channel ya. Man itu seseorang karena yang ada siapa man hasanan qadai, itu bagus membayar, melunasi, qada bisa membayar, bisa melunasi, bisa melayani. Qada itu menjadi penjual. Berarti paling bagusnya atau paling baiknya penjual itu orang yang segera melaksanakan menyegerakan menyelesaikan pesanannya. Misalnya langsung taningin masalah qada itu menjual. Membeli saya langsung ngajar mengiotang segera melunasi, itu hasanah qada maksudnya. Hasanah talabi, dan baik menagihnya. Begitupun paling baiknya tujar kata Nabi, yaitu seseorang yang baik menagihnya. Misalnya di otak, dengan yang baik di otak, cara menagihnya itu baik. Para kota di baca otak dia, tidak pas merong-merong, kemudian itu boleh pasti nagih. Tapi sen di otak juga hasanah qada, betul ya? Hasanah qada ya dalilnya orang yang di otak, masalah otak dia. Artinya dia pun di otak segera melunasi, terutama kodok, SPP, apa lah kitab, sekolahan, segera hasanah qada. Yang dihutangi hasanah qada, cara menagihnya itu dengan baik. Pengurus nagih kawali murid itu dengan cara yang baik. Tapi munsen di otak gelin dia, si pengurus sebagai yang dihutangi juga punya kebijakan membuat keluar. Akhirnya kebijakan kita lunas dipimpin oleh misalnya. Menjeman situ ya, bukan minyak kan apa meme atau jok-jok dengan IG atau dengan TikTok itu kan minyak. Menjeman situ kan yang merasa yang merasa menjadi tuan dan menjadi penguasa itu kan orang yang di otak. Saya lagi mengamuk dalam semua menjeman situ ya. Ibu saya 1.000 ribu gitu aja. Terus saya punya tapi nyain. Jadi yang di otak segera dilunasi. Kan mentiki itu kan orang yang di otak dia boleh melakukan perjalanan, ya kan? Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali sudah mendapat ridho orang yang dihutangi, aturan fikih. Jadi wajar secara hukum fikih saking mau dibahas masail bagaimana hukumnya pengurus yang melarang santri pulang ketika tanggungan SPP-nya tidak lunas, boleh, maka wajib. Apa? Karena konten di otak, sampai di otak gak ada cerita. Udah bikin aja. Masalah tujar dan sejelek-jeleknya pedagang. Man itu seseorang karena yang ada siapa man sayyi al-qada itu jelek apa? Ya kodoknya yang kok keluar bisa melunasi, bisa masalah apa? Menyelesaikan pesanan sayyi al-qada sayyi al-talabi dan jelek menagihnya. Begitupun jelek-jelek kebalikannya, sejelek-jeleknya orang tujar itu orang yang jelek masalah melunasi hutangnya, ditunda-tunda dulu, padahal dia hidupnya foya-foya, pesanan Shopee penarik, tapi otak nggak wajar di berdua. Sayiat talabi, kebalikannya orang yang dihutangi, cara menagihnya ya tidak baik juga. Ini baca saja tuh tempo lagi.
apabila ada rajulu siapa seseorang hasunal qada itu bagus qadanya sayi'an talabi itu jelek menuntutnya atau ada siapa rajul qadanya hasunal talabi itu bagus menuntutnya fainnaha karena sesungguhnya qada biha itu dengan tolak ala ingatlah wa inna dan sesungguhnya likulli ghadirin itu bagi setiap pengkhianat liwaan apa liwa ya bendera yauman kiamat di hari kiamat biqadri qudratihi dengan perkiraan berkhianatnya ghadir. Kembangnya kata Nabi kelak para pengkhianat itu akan dinaungi oleh bendera sesuai tingginya, itu sesuai dengan kadar pengkhianatan dia. Itu pengkhianatnya pemerintah orang-orang awam. Kata Nabi, paling besarnya pengkhianatan itu berkhianatnya seorang pemimpin kepada rakyatnya sendiri. Korupsi itu kan berkhianat. Karena di akhirat itu akan mendapatkan apa? Akan diberi Allah bendera paling besar. Itu olehnya kotor mandi. Ala ingatlah, layam na'an. Tidak mencegah rojulan kepada seseorang mahabatun nas apa penghormatan manusia ayatakan lama kepada olehnya berbicara siapa rojul bil haqqi dengan hak idza alima apabila tahu siapa rojulhu kepada mahabatun nas kepada hak kepada hak. Ingatlah kata Nabi, jadilah kalian seseorang yang tidak dipengaruhi oleh penghormatan manusia. Kapan benar benar, kapan salah benar salah. Tidak gila hormat. Kapan benar, kapan salah benar salah. Ialah ingatlah inna fadlul jihad, sesungguhnya paling utamanya berjihad kalimat haqqin itu kalimat hak inda sultanin di hadapannya pemerintah atau pemimpin jairin yang tidak adil. Paling utamanya berjihad adalah menyuarakan kebenaran di hadapan seorang pemimpin. Apa pemimpinnya tak benar, tak benar. Apa pemimpinnya benar, ya benar. Itulah kata Sayyidina Abu Bakar itu sebelum diangkat menjadi khalifah, ketika baru diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar, mun engkau benar maka ikutilah saya dan ikutilah saya, mun engkau salah maka tegurlah saya. Pimpin itu ala ingatlah inna masalah sesungguhnya perumpamaan sesuatu bagi yang tersisa apa tentunya dari dunia fi malam sesuatu yang telah lewat apa min hari dunia maka yang mikum itu seperti perumpamaan hari kalian ada yang ini di malam suatu maka yang telah lewat apa min dari hada. Kehidupan dunia itu gampang, sangat sebentar. Perumpamaan kehidupan dunia ini, harta kehidupan dunia ini sama seperti hari-hari yang telah kalian lalui sekarang. Itu kan pada beri sebelum. Ya iyalah. Dia ngayak, nekui lagi yang seterusnya. Artinya dunia itu hanya sementara dan fana. Qala Nabi rawahu Tirmidzi wa Nabi Sa'id qala Nabi ummati hadhihi ummatun marhumah. Ummati adapun umatku hadhihi ya ini ummatun itu umat marhumatun yang dirahmati. Kata Nabi, umatku ini salah satu umat yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, laisa tidak ada alaiya itu bagi itu atas umat, ada pun apa siksaan fil akhirat di akhirat. Innama hanya saja ada buah siksaan umat di dunia dan itu ujian atau fitnah. Wazzalazilu dan bencana.
berikanlah kalian sal yatimi kepada pahalanya kepala anak yatim. Hakadha seperti ini. Hakadha seperti ini itu tafsirannya apa? Ila muqaddimi ra'si, kepada atau sampai bagian depan kepalanya yatim. Jadi ini tata apa cara kata Nabi, cara mengusap kepala itu diusap dari belakang ke depan. Josoro lo beri se, josoro lo ibadah bergoceng. Waman dan anak atau anak kecil seorang kamu yang itu bagi man abun adapun bapak memberikan anak ini yang itu masih berdebaran cara mengusapnya hakada seperti ini. Nah seperti ini itu dari matilah akhir rosi sampai ke bagian belakang kepalanya anak ini mengayos apa di yuda budi kali. Rawahul Khatib an Ibnu Abbas. Yang mulai beli benian timbul beli. Tapi ngasih lah, karena yatim itu ngasih. Karena biasa yatim itu muji. Jadi menakan yatim. Karena memang saya yang muji. Sering beliau menangis tangan. Tapi kok mikir ya anak yatim ya dong. Dia kok kundang anak ya salah. Bahkan pun saya lagi tentang menakan yatim itu ini mas gigir tentang menakan gigir balik. Karena dalam rumah itu yatim. Cek kunci cek. Benih bener, benih laki bener. Yang memang kunci karena yatim itu tujuannya kadang kan kunci keluarga. Di samping itu ujiannya anak yatim ini masalah hartanya. Serius bahkan yang Al-Quran kan bisa dijelaskan harta anak yatim itu dari rumah jangan sampai masuk kepada perut kita kecuali kita. Kalau itu ya ukuran sekitar. Bisa bagian seluang harta kita yang kurang atau yang berkurang itu diberikan kepada anak yatim. Innallah kata Nabi, innallah sesungguhnya Allah Ta'ala idza anda itu apabila menurunkan siapa Allah ahadan kepada penyakit minas sama'i dari langit ala di atas penduduk bumi surifat maka dipalingkan apa ahad an ummai masajid dari beberapa orang yang meramaikan masjid. Rawahu Masakir kata Nabi, Allah itu ketika mau menurunkan sebuah penyakit, sebuah wabah, maka yang akan terhindar yaitu para orang-orang yang selalu meramaikan masjid, yang menghidupi kegiatan masjid. Maka dengan COVID itu kan semua masjid ditutup Jumat lalu. Tapi oleh KDD ini masjid dia tak lainnya. Ya alasannya ini, masjid itu kosong Jumatan libur, pada Jumatan libur. Padahal jaminannya kata Allah, kata Nabi, ketika Allah itu mau menurunkan sebuah penyakit, para peramai dan orang-orang yang selalu meramaikan mengisi kegiatan-kegiatan di masjid itu tak ingin penyakit itu. Ya meskipun ini tidak bisa dipanai secara musrosa, tak pas debat kemudian pas protes pun. Kalau dengan coba orang ini kan sering masjid tapi kisah yang ada ini dia. Ya mungkin ya maknanya dulu jalan apa yang hanya diketahui dengan Nabi. Yang pasti ini sabda Nabi, kata Nabi, ketika Allah menurunkan musibah atau penyakit yang akan terhindar itu orang-orang yang sering meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan. Lagi wadiin masjid dia, ini kun wadiin lah berolok. Oleh Nabi Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala
istakhlasu, itu memilih siapa Allah, hadad dinah, kepada ini agama, li nafsi, untuk dirinya Allah, untuk zatnya Allah, wala yaslu, dan tidak bagus, didinikum, bagi agama kalian, illa sakhom, apa kecuali sifat murah hati, sakhom, lambut. Salah satu ajaran agama Allah, agama Islam, itu bersifat lambut, tak jelek, sakhom. Husnul khuluqi, dan bagusnya pekerti, berakhlak yang mulia, bagusnya pekerti. Akhlak mulia itu bukan hanya diukur dengan gerak-gerik tubuh kita, tapi selagi yang lebih penting, akhlak mulia itu akhlaknya hati. Percuma kalian nunduk-nunduk isani, percuma kalian nunduk-nunduk nang apa bendera, anak-anak dia kan duduk bendera, percuma seperti itu kalau misal tapi kemudian hati kalian tetap juga, ya cukup. Intinya urusan hati lah. Bahkan pada itu cerita, ini sering saya sampaikan, pada orang yang ahli zikir, ahli puasa, ahli surat malam, ahli ibadah, masa benar salepan dibatin, kemudian tanpa sengaja calon atau ya, orang saya ahli ibadah dia, manusia orang ini berucap dengan mengatakan lebih murjani kau ibadah itu. Oh sah, cakap, murjel, cakap, ibadah kau ibadah. Bakteri ada tak murjel, tak basah, najis. Dikudrotilah dengan takdir Allah. Bakteri itu oleh Allah dibuat berbicara. Dan bakteri itu berkomentar. Kayak tak ada ini. Berarti percuma bercakap masih berani dikit, tapi ada kecil kotor kecil disifat coba lagi lebih modern kok engkau najis haram, tapi kan yang mentakdirkan atau yang memberikan hukum najis kan pengira, yang memberikan hukum haram untuk saya Allah si kebaik, tapi meskipun tang najis, tang tegi haram, tang hati lebih saya nggak ada. Tak pernah kok kemudian rasanya kemudian menjadi tidak pernah itu belum tentu lah orang yang secara zahir kita lihat jelek, belum tentu hatinya jelek. Memang ada istilah apa untuk melihat isi buku, lihatlah kakak, ada istilah apa peribahasa seperti itu. Makanya cuma isi buku cuma kakak judulnya ada, judul menarik maka isinya menarik. Memang ada aturan seperti itu, tapi kan belum tentu. Kadang kabarnya jelek, misal, tapi actionnya apa? Nah, misalkan dia tak lapor kan juga lah, membikin tabel. Tapi kan pakai form bikin tabel, tak ada juga. Semua apa kan maksudnya? Karena saya meyakini, demi meyakini dibuat juga ya langsung. Di mana ada cetak mana nih? Kemudian dia mana ada cek? Itu maksudnya. Intinya menilai manusia itu menurut fikih, ya sudah nilai secara fikih, tapi urusan yang lain, urusan akhlak jangan nilai fikih. Makanya dan kita ini harus hidup, jangan perlu ke fikih-fikih. Fikih mulut yang gue akhirnya keras. Ini haram, ini najis, ini dosa. Tapi juga jangan terlalu tasawuf dan terlalu akhlak. Sebenarnya tinggi ngereng, sebenarnya
dia pas fikir kita luar ke masyarakat akhlaknya kuliah dari masa kira mengingatkan masyarakat. Ala ingatlah fazayyinu maka hiasilah kalian dinakum kepada agama kalian bihima dengan sahoko usulullah. Oleh karenanya hiasilah agama kalian itu dengan sifat murah hati, sifat dermawan dan sifat baiknya bekerti. Rawahu Tabrani an Imran. Qala Nabi inna qadar rijal, sesungguhnya paling murahnya, paling dimurkainya beberapa seseorang ilallahi oleh Allah al-aladdu khisah, itu orang yang sangat keras perdebatannya. Kata Nabi, paling dimurkainya Allah itu ketika berdebat dan berselisih. Gerengah takut dia dagang. Ada tuh tak rimari. Berusaha berngaya kontrol alih. Rimari, moso binontorona. Dan gue dengar orang itu ketika musuh tampil, musuh dia, ada jodoh sah, itulah. Nah, ketika berselisih seperti ini, sudah jangan terlalu lama. Karena kata Nabi, paling dimurkainya seorang itu orang yang berselisih, keluar orang atau orang musyawarah membantu bergaya kita. Campur jangan berbakat bergajar lah. Hari musyawarah juga beres. Zaman perselisihan. Zaman rapat wajar atau kalau selisih pendapat wajar. Mereka rapatnya yang ada nggak boleh orang sebagainya. Pendapat kan deh itu rapat. Sering ngomong tidak benar dan nyaman rapat. Lain rapat beres. Sana keimin itu kalian menggabai musyawarah buat forum rapat jadi reng bini pasar apa reng bini pasar gendang pasar lagi berluar pasar reng bini pasar kan polakan gendang ada yang kiber kamu jam bisa awal jam reng bini pasar keimin ya. Jadi mendapat tua kapan ramai kapan tukar lah sebab hebat kapan juga kapan evaluasi yang baik pada yang beres kopi boleh dengan boleh alamat itu deh ini daun yang akan alamat dia tukar kopi lepas itu tukar kopi lepas tukar jadi sampai aku enggak berdua orang tak kenal ni kalau dari macur dan macam mana yang je boleh bercoba itu kan karena rapat itu kan fungsinya bukan mencari kejelekan, mencari kemaslahatan yang baik yang mana bukan hanya rapat, urusan apa saja. Misal dalam masyarakat, masalah rapat, RT. Jadi sudah yang jelek sampaikan jelek, kemudian evaluasi, mereka beres. Tak usah bahas boleh. Sudah beres. Yang disepakati apa A bisa melakukan A, meskipun mendapatkan yang B. Karena hasil dapat A, rasakan A. Meskipun tak cocok. Karena itu hasil rapat, hasil musyawarah. Itu fungsinya musyawarah dan rapat. Qala Nabi innal ladzina yasna'una hadhihi surah. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang banyak yasna'una yang membuat siapa alladzina hadhihi surah kepada ini gambar wa'adzabuna itu akan disiksa siapa alladzina yaumal qiyamati di hari kiamat. Banyak perselisihan mengenai menggambar itu banyak perselisihan. Ada fikih mengenai menggambar dan ada semua cakap itu ucap haram mutlak. Ada yang berpendapat boleh asalkan tidak gambar yang punya ruh.
Ini hadis yang dibuat landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa menggambar itu haram. Kenapa dalilnya? Ada alasannya kenapa? Fayuqol, karena nanti kelak mereka akan disiksa oleh Allah. Fayuqol, kemudian dikatakan lahum terhadap alladzina uhyu ma khalaqtum. Uhyu, menghidupkanlah kalian ma kepada sesuatu khalaqtum yang aku menciptakan kepada kalian. Patung itu katanya presiden. Keboi patung. Banyak lah. Ya tapi cuma kita nggak bisa kisi cuma patung. Kenapa patung di situ itu bodi patung gak? Dan itu menurut sejarahnya yang menginstruksikan untuk keboi patung itu kiai. Masa apa sih pendapat bukan kiai ini bersiksa? Ya kan? Cuma gambar. Karena patungnya muda dan itu apa namanya? Apa kepancasilaan bukan dan sebagainya itu kan cuma patung ini. Oh Syekhon, Inna Allah Ta'ala Inna Amaroni Ikomatil Qor. Inna Allah Allah ini kepadaku bimudaratin nas mar'ah. Mudaratnya ya ngelelengin bergaul dengan baik terhadap manusia, berkumpul dengan baik terhadap manusia, kama amaro seperti olehnya memerintah. Siapa Allah ini kepadaku biiqomatil faraidi, dengan melaksanakan beberapa keperluan. Allah kata Nabi, Allah memerintah sebagaimana Allah memerintahkan melaksanakan segala kewajiban agama. Allah juga memerintahkan saya itu agar bersikap baik, bergaul dengan baik dengan sama dengan orang-orang. Dimudahkan saya kira yang ini ada rawa. Wah, macam lah buat tahu ini. Udah sekeng dia, geng dia. Iya. Yang musuhan dia akhir macam dia. Karena yang musuhan dia akhir macam geng dia. Nah itu kan tanya, jasanya manusia ya. Seperti beda atau sama punya sifat berbuat baik itu baik, berbuat apa berakhlak bergaul dengan yang baik itu akan damai atau akan nyaman. Jasa ngomong di sini sifat hari kan percongkotan itu kan tamu soal ini kan nyaman. Kalau tak acara aneh. Tradisi nomor 2 kan jadi marwah. Karena memang ya ditanamkan bagaimana berhubungan dengan sesama itu baik. Maksud tradisi waktunya. Jadi saya digelar apa? Obor. Jadi saya digelar ganjar, bimbing, pistol, lek. Dan tradisinya itu kan ada tradisi waktu. Kalau saya bilang dengan ini macam kan, saya bersenang goreng, celok-celok, celok budu. Ada hewan yang tidak pantas, budu kotak semua. Tapi kan karena itu gejolokan dan hanya guyonan, dan semua orang itu mempunyai sifat yang mudarotinas, mempunyai hubungan. Itu hanya ucapan, tetap hubungan. Celok bre. Kok bre dari bro ada bre macam bre kan mau berkain. Inna Allah Ta'ala ja'ala ma yakhruju min Adam madaran